Selamat siang Pak Hansen. Pada hari ini saya, Satu Budiman dan Naomi Vanesia akan mempresentasikan pengelolaan limbah konstruksi, material bata, dan keramik. Yang pertama ada pendahuluan. Material merupakan salah satu komponen penting yang dapat berpengaruh terhadap mutu, waktu, maupun biaya dalam suatu proyek konstruksi. Menurut Suhardiani dan kawan-kawan pada tahun 2022, material memiliki kontribusi besar, sebesar 40-60% dari total keseluruhan biaya proyek. Akan tetapi, saat ini masih sering terjadi kesalahan dalam pengelolaan material dan pengelolaan limbah yang dapat mengakibatkan tingginya limbah konstruksi yang dihasilkan. Menurut salah satu studi pada industri konstruksi di Brazil, aktivitas konstruksi menghasilkan rata-rata limbah sisa, yaitu sebesar 20-30% dari keseluruhan berat material yang digunakan selama proses konstruksi. Kutipan tersebut diambil dari Firmawan pada tahun 2018. Limbah konstruksi merupakan material sisa dari kegiatan konstruksi yang sudah tidak dapat digunakan kembali. Kutipan tersebut diambil dari Fasa pada tahun 2021. Selanjutnya, pengelolaan limbah yang baik dalam proyek konstruksi itu penting untuk diterapkan agar limbah proyek dapat diminimalisir dan terkontrol. Menurut Yuan pada tahun 2013, pengelolaan limbah konstruksi merupakan salah satu metode pembangunan berkelanjutan untuk mengurangi dampak negatif dari limbah konstruksi terhadap lingkungan. Nah, salah satu jenis material pada proyek konstruksi yang berpotensi menghasilkan limbah sisa yaitu material bata dan keramik. Selanjutnya adalah definisi untuk bata dan keramik. Yang pertama itu ada definisi dari bata. Menurut Mundander pada tahun 2010, bata adalah suatu unsur bangunan yang umumnya digunakan sebagai material pembuatan dinding ataupun jalan. Bata umumnya terbuat dari tanah liat ataupun campuran air, semen, dan pasir. Selanjutnya definisi dari keramik yang diambil dari Respati pada tahun 2010. Keramik adalah suatu bahan anorganik yang dibuat dengan teknologi serbuk yang dipanaskan. Keramik umumnya digunakan sebagai material pelapis dinding ataupun lantai. Selanjutnya itu adalah penyebab batu bata dan keramik dapat menjadi limbah. Menurut Hermawan dan Wibowo pada tahun 2023, limbah batu bata itu disebabkan karena yang pertama, pekerja pekerja itu kurang berhati-hati ketika mengambil bata sehingga bata tersebut terjatuh dan pecah. Yang kedua itu ada penyimpanan yang kurang tepat dan yang ketiga itu adalah sisa potongan batu bata dalam pemasangan tembok. Kemudian limbah keramik itu dapat disebabkan karena yang pertama itu dari sisa pemotongan pemakaian, kemudian yang kedua itu ada keramik yang pecah karena pekerja kurang berhati-hati, ketiga itu ada penyimpanan yang kurang baik, dan yang keempat itu adalah kesalahan pada tahap desain, sehingga keramik yang salah itu harus dibobok dan menghasilkan limbah keramik yang menumpuk. Selanjutnya akan membahas mengenai pengelolaan limbah batu bata dan keramik. Untuk langkah pertama itu adalah pengumpulan dan pemilahan limbah. Limbah keramik dan bata itu perlu dipisahkan berdasarkan jenisnya, seperti yang berbentuk pecahan, yang masih utuh, dan yang campuran. Hal ini dilakukan untuk memudahkan pengelolaan limbah. Yang kedua, ada pengelolaan atau recycle dan pemanfaatan kembali atau reuse. Pengolahan limbah keramik dan batu bata dilakukan untuk mengubah limbah menjadi bahan yang dapat digunakan kembali. Pecahan keramik maupun limbah keramik utuh yang tidak memenuhi syarat dapat dihancurkan dan disaring untuk digunakan kembali sebagai bahan campuran dalam pembuatan keramik baru yang memiliki kualitas baik. Pecahan bata juga dapat dijadikan agregat pada campuran beton mutu rendah. Contohnya itu kolom praktis, balok praktis, dan sebagainya. Selain itu, sisa dari limbah keramik dan bata yang tidak diolah juga dapat dijadikan sebagai urukan tanah untuk bahan campuran fondasi rumah, menurut Putra dan kawan-kawan pada tahun 2018.
Selanjutnya itu adalah tahap mengurangi atau reduce. Limbah keramik dan bata ini dapat diminimalisir dengan memperhatikan tahap perencanaannya, pelaksanaan, dan penyimpanannya. Sebagai contoh, agar tidak mudah patah dan retak saat menyimpan, keramik tidak ditumpuk dengan beban yang berlebih di atasnya, serta diberikan alas. Kemudian, pada saat pengerjaan ataupun pemotongan, perlu dilakukan dengan hati-hati dan sesuai prosedur agar keramik dan bata tidak mudah pecah ataupun hancur. Metode reduce ini merupakan metode yang paling efektif dan efisien dalam mengurangi limbah keramik dan bata dibandingkan metode lainnya. Oke, selanjutnya yang keempat adalah pembuangan atau disposal. Jika limbah keramik dan bata sudah tidak dapat diolah atau digunakan kembali, maka limbah tersebut perlu dibuang dengan cara yang benar. Limbah keramik dan bata tidak dapat dibuang ke sembarangan tempat ataupun ke tempat sampah biasa karena dapat membahayakan dan dapat merusak lingkungan. Limbah keramik dan bata perlu dibuang ke tempat pembuangan khusus limbah konstruksi. Metode ini merupakan alternatif terakhir yang dapat dilakukan. Berikut adalah referensi yang kami gunakan. Sekian presentasi dari kami. Terima kasih.